Suara rentetan senjata yang berasal dari helikopter membombardir sebuah gedung tua di tengah pulau terpencil. Agen FBI dengan tanggap menuruni helikopter dan mulai menyisir mencari nuklir pertama. Tak disadari seorang yang berpakaian FBI lainnya keluar jalur. Ia tak menyisir pulau untuk menemukan nuklir, tapi ia berjalan ke arah gedung dan memasukinya. Yah, dia adalah Denver. Pria itu menyamar menjadi salah satu FBI dan bergerak sendiri. Denver menendang pintu gedung dengan keras. Ia tak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang di dalam pikirannya sekarang adalah menemukan anak dan istrinya. Dan benar saja, setelah pintu terbuka, Denver langsung disambut dengan 8 orang berpakaian serba hitam. Felix, yang sudah dapat dipastikan itu anak buah Felix. Denver dengan tanggap menembak mereka dengan 2 pistol di tangannya. Ia menembakkannya tepat di sasaran, yaitu jantung dan kepala mereka. Denver kembali berjalan, namun baru beberapa langkah saja ia kembali dihadang oleh 6 orang dan pria itu sadar jumlah pelurunya tinggal 6, sepadan dengan jumlah musuhnya. Denver berlari dan pria itu dengan cepat melepaskan pelurunya dengan sasaran jantung ke tiap-tiap musuhnya, dan benar, musuh-musuh itu terkapar dengan bersimbah darah. Denver melirik ke arah kiri dan sial, ternyata ada sekitar 7 orang yang tengah berlari ke arahnya, dan sialnya lagi peluru di pistol Denver sudah habis, ia tak sempat mengisinya lagi. Sial! Denver berlari dan langsung menghadiahi bogeman mentah ke salah satu musuhnya dan mencengkram erat kerah kemejanya, lalu melemparkannya ke arah kawanan musuh itu, dan itu berhasil. Mereka kesakitan. Denver melirik ke arah kiri di mana musuhnya masih berusaha bangkit lagi. Denver dengan cepat melompat ke arah dinding, lalu 3 kali melangkah ke atas dan bersalto, lalu menendang tepat ke arah wajah musuhnya hingga musuhnya pun limbung. Denver mengelap cepat pelipisnya yang berkeringat, lalu tersenyum miring. Jadi aku belum berolahraga selama 5 tahun. Aku kira kemampuanku yang akan berkurang, ternyata tidak. Denver kembali tersenyum miring. Pria itu meraih 1 granat diikat pinggangnya dan meletakkannya di dinding sebelah kanan untuk mengecoh lawan, dan benar saja saat granat meledak ada banyak musuh yang berkerumun di situ. Denver dengan cepat meraih pelurunya dan mengisinya ke dalam 2 pistol miliknya. Dan tanpa kata Denver membombardir mereka dengan cepat kurang dari 5 menit, dan Denver berhasil membunuh kerumunan musuh-musuhnya. Felix, kamu melatih manusia atau semut? Hina Denver dengan senang. Denver mendekati kerumunan musuh yang sudah dipastikan mati itu. Ia meraih senapan milik salah satu musuhnya. Ia tak punya pilihan lain. Pasalnya ia mengira Felix hanya membawa sedikit pasukan. Oleh karena itu, ia hanya membawa 2 pistol elang dan beberapa peluru saja. Denver kembali berjalan ke arah sudut ruangan yang paling kecil di mana sebuah tangisan terdengar menggema dari sana, dan Denver paham betul tangisan siapa itu. Denver sedikit membuka pintu dan mengintip dari sana. Terlihat Felix tengah duduk dengan sebotol vodka di tangannya. Tak lama suara tembakan dari belakang terdengar. Denver langsung menolehkan kepalanya ke belakang dan mendapati sekitar 20 orang tengah berlari ke arahnya. Sial, sebenarnya berapa banyak pasukanmu, Felix? Denver langsung memasangkan pengedap suara di senapannya dan langsung membombardir musuhnya. Terlihat darah keluar dari musuhnya dan Denver malah tersenyum melihat semua itu. Di sisi lain, Felix yang mendengar sebuah tembakan pun langsung berdiri dari duduknya. Sudah kubilang, suamiku pasti akan datang dan membunuhmu, ucap Arabella lantang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Uncle, Daddy Kenzie itu hebat. Daddy pasti akan mengalahkanmu, Uncle. Iya kan, Mam? Ucap anak itu menatap Arabella. Wanita itu langsung menganggukkan kepalanya. Felix membanting gelas di tangannya dan ia pun langsung mendekati Arabella, mencengkeram erat dagu wanita itu. Suamimu itu bodoh dan aku pasti akan menang melawannya. Uncle, don't touch my mother. Kenzie berteriak dengan tepat di samping Felix. Bahkan anak itu berusaha mendorong tubuh besar Felix ke belakang. Jadi putramu sama persis seperti ayahnya, sangat menjengkelkan. Felix berkata sinis dan langsung menghentakkan wajah Arabella ke samping. Mami, are you okay? I'm okay, boy. Daddy akan datang menolong kita. Iya, dan paman itu akan kalah, ucap Kenzie Orlanzo dengan nada sombongnya. Bahkan anak itu sudah berkaca pinggang menatap Felix.
Felix mendapati Kenzie dan Arabella dengan cepat menarik tubuh kecil putranya. Dengar, jika saja kamu bukan anak kecil, sudah aku remukkan kamu. Kenzie tidak takut, ucapnya dengan lantang. Kamu pasti akan kalah, Felix. Kamu hanyalah remahan jika dibandingkan dengan Denver, suamiku. Plak. Felix dengan cepat menampar Arabella sampai wajah wanita itu terlempar ke samping dan sudah ada darah segar yang keluar dari sudut bibirnya. Mommy, jaga bicaramu. Aku adalah pemenangnya dan Denver akan mati di tanganku. Kita lihat saja nanti, ucap Arabella menatap Felix tanpa takut, dan pria itu pun meninggalkan Arabella dan Kenzie dengan beberapa orang yang masih ada di dalam ruangan itu. Felix meraih ponselnya yang berbunyi. Pria itu memeriksa si penelpon dan ternyata adalah anak buahnya. Markas FBI kosong sekarang, bos. Hanya ada beberapa dari mereka yang masih berada di sini. Di mana sisa pasukan? Kita sudah bersiap untuk menyerang. Tunggu aku. Aku akan langsung ke kota sekarang. Baik. Felix mematikan sambungan teleponnya dan menatap Arabella yang masih memeluk erat Kenzie. Baiklah, kita lihat seberapa cepat suamimu menyelamatkan dunia setelah aku mendapatkan disk itu, ucap Felix dengan nada sombongnya. Sebelum kamu mendapatkan disk itu, Denver terlebih dahulu akan membunuhmu, Felix. Ucapanmu sangat pedas. Dengar, kamu hanyalah wanita kecil yang tak tahu apapun tentang dunia ini. Jadi, jangan pernah mencoba untuk menghinaku. Aku sudah terlebih dahulu menghinamu, Felix. Dan Uncle, lebih baik kamu pergi sebelum Daddy datang dan membunuhmu, ucap Kenzie Orlanzo dengan lantang. Bahkan anak itu mengangkat wajahnya menatap Felix tanpa ada rasa takut sedikit pun di matanya. Baiklah, kalian akan lihat bagaimana kematian Denver. Felix menjalankan kakinya keluar dari ruangan itu melirik ke samping di mana Denver tengah berjibaku dengan anak buahnya. Selamatkan istri dan anakmu, Denver, tapi kamu tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Felix tersenyum miring meremehkan. Ia memang tidak ingin bersusah payah menyerang Denver. Yang jadi tujuannya sekarang adalah disk di markas FBI dan ia harus segera mendapatkannya. Felix keluar dari gedung lewat pintu belakang, sementara Denver yang sudah selesai dengan anak buah Felix pun akhirnya sedikit menghembuskan nafasnya dengan kasar. Pria itu berjalan memasuki ruangan tempat Arabella dan Kenzie disekap, dan pria itu mendobrak pintu dan kakinya dan ia melihat beberapa anak buah Felix yang siap dengan ancang-ancang menembaknya. Denver tersenyum simpul dan ia pun dengan cepat membarbardir anak buah Felix. Saat Denver hendak melepaskan pelurunya ke salah satu anak buah Felix yang tersisa, sasaran Denver malah menarik tangan Arabella mencekal leher wanita itu. Denver langsung menggeram dan siap melepaskan pelurunya, namun musuhnya menjadikan Arabella sebagai tamengnya. Mommy, teriak Kenzie histeris saat kepala Arabella ditodong dengan pistol oleh musuhnya. Lepaskan istriku. Tidak, karena bos sudah berusaha payah menahan istrimu, jadi aku tidak akan mungkin menyerahkan istrimu dengan mudah. Baiklah, kamu yang meminta. Denver, Arabella melirih. Ia sedikit kesusahan karena lengan pria di belakangnya mencekik batang lehernya. Tenanglah, kamu pasti akan kalah, Denver. Pria berpakaian serba hitam itu semakin mencekik Arabella. Hal itu semakin membuat Denver geram. Hitungan ketiga, hentakkan tubuhmu ke samping, ucap Denver dengan ambigu. Apa maksudmu? Ikuti saja ucapanku. Apalagi yang kamu rencanakan, Lorenzo? Tantang pria itu. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, Arabella benar-benar melakukan perintah Denver. Wanita itu menghentakkan tubuhnya ke samping hingga tubuhnya sedikit bergerak dan tak menutupi pria di belakangnya, dan tepat setelah itu, dor! Denver melepaskan pelurunya tepat ke perut pria di belakang Arabella. Nyaris saja jika Arabella tidak menuruti perintah Denver, sudah pasti tubuhnya yang akan menjadi sasaran dari peluru Denver. Denver tersenyum simpul. Sementara sebagian tubuh Arabella sudah dipenuhi dengan bercak darah pria yang menahannya. Arabella langsung berlari ke arah Denver saat pria di belakangnya limbung. Denver! Arabella menempatkan kepalanya di dada bidang Denver dan wanita itu sesekali menumpahkan tangisannya hingga membasahi pakaian Denver. Kamu tak apa? Tanya Denver memastikan dan mengangkat wajah Arabella memperjelas pandangannya. Iya, aku tak apa. Daddy! Kenzie memeluk paha Denver dan mendongakkan kepalanya menatap Denver dan Arabella silih berganti. Arabella sontak melepaskan pelukannya dan menatap Kenzie, sementara Denver sudah mendudukkan tubuhnya dan menatap lekat pada putranya. Kenzie langsung memeluk Daddy-nya dengan erat. Kenzie tahu Daddy akan datang dan menyelamatkan Mommy dan Kenzie. Iya, mana mungkin Daddy membiarkan sesuatu terjadi pada kalian. Kenzie sayang sama Daddy. Daddy juga. Denver mencium lembut kepala Kenzie dan menatap lekat
gurat wajah putranya. Terima kasih sudah menjaga Mami selama Daddy tidak ada. Iya, Daddy tenang aja. Kenzie pasti akan menjaga Mami selama Daddy tidak ada. Good boy. Arabella ikut menundukkan tubuhnya dan memeluk ketiga jiwanya. Mencium pipi Denver dan mencium pelipis Kenzie Orlanzo. Denver, kamu harus segera menghentikan Felix, ucap Arabella mulai serius. Apa maksudmu? Bukannya Felix ada di sini? Ya, dia memang di sini tadi. Tapi sekarang dia menuju kota untuk menyerang markas FBI dan mengambil alih dis itu. Sialan. Denver langsung berdiri dan menekan sesuatu di telinganya. Daran, kamu bisa menyerang sekarang. Baik bos, 5 menit kami akan datang. Dengar, aku akan mengejar Felix. Kamu dan Agnes harus menjaga keselamatan Arabella dan putraku. Sesuai perintahmu, bos. Bagus. Denver memutus sambungan teleponnya dan menatap Arabella. Dengar, jangan keluar sebelum Daran menjemput kalian. Daddy mau kemana? Tanya Kenzie dengan polos. Daddy harus mengejar seseorang. Hati-hati, Denver. Iya. Denver mensejajarkan tubuhnya dan menatap Kenzie. Berjanjilah, kamu akan terus menjaga Mami. Iya, Dad. Kenzie janji. Bagus. Denver kembali menegakkan tubuhnya dan mencium pelipis Arabella dengan lembut. Jangan keluar. Iya. Denver memutar haluan. Pria itu berlari keluar dari gedung dan berusaha mengejar kapal pesiar yang membawa Felix menuju markas FBI. Denver menghentikan larinya dan melepaskan pelurunya ke arah kapal pesiar, tapi sayang sasarannya meleset. Denver mengedarkan pandangannya mencari petunjuk, lalu senyumnya terbit saat melihat booth milik FBI yang berada tepat di samping kanan yang dekat dengannya. Denver langsung menaiki booth itu dan bergegas mengejar Felix. Di sisi lain, Jonathan mengawasi gedung dari atas. Dia mengawasi setiap pergerakan FBI dan anak buah Felix yang masih sibuk berperang. Tak lama Lion Cave datang dengan jumlah yang besar pula. Ada beberapa helikopter yang mendarat di depan gedung. Lion Cave bantu FBI dan bunuh semampu kalian. Seru Daran penuh semangat. Lion Cave mulai memborbardir pasukan Felix dibantu dengan FBI yang juga tengah melacak nuklir pertama. Daran dan Agnes langsung berjalan dengan langkah lebar memasuki gedung mencari Arabella dan Kenzie. Saat Daran membuka pintu ruangan di sudut gedung, ia langsung menemukan Arabella yang sedang memeluk Kenzie Orlanzo dengan erat di sudut ruangan. Nyonyat, kamu tak apa? Ya, aku baik Daran. Mari saya antar. Kemana? Anda akan langsung dibawa pulang. Baiklah. Daran menuntun Arabella dan Kenzie dengan mengawalnya dari belakang, sementara Agnes dari depan. Sesekali Daran melepaskan pelurunya mengenai kepala musuh dengan tepat. Saat telah sampai di tengah gedung, Daran sedikit tersentak karena pasukan Felix yang baru saja datang dan menyerang mereka. Daran langsung menatap Agnes. Pimpin pasukan, aku akan mengantarkan Nyonya ke helikopter. Situasi tidak memungkinkan untuk kalian pergi ke helikopter. Pasukan Felix sudah mengepung kita. Sebaiknya Nyonya dan Tuan Muda bersembunyi saja dulu di sini. Ya, kamu benar. Baiklah, kamu serang mereka dulu. Aku akan ada di sini. Baiklah, Agnes keluar dari gedung dan membombardir tanpa ampun anak buah Felix. Sementara Arabella dan Kenzie bersembunyi di bawah meja yang cukup besar di ujung ruangan. Mami, kapan kita pulang? Kita akan segera pulang, Hani. Tapi kapan, Mam? Dor. Arabella terhentak dan semakin mempererat pelukannya pada Kenzie. Ia sedikit takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Daran membombardir pasukan Felix yang hendak memasuki gedung itu. Hingga ia pun menekan earphone-nya dan terhubung dengan Agnes. Ada apa? Pasukan kita menipis. Apa maksudmu? Pasukan kita semakin lama semakin berkurang, sementara pasukan Felix semakin besar. Kita kalah jumlah. Jika saja Bogam ada, mungkin kita akan sedikit terbantu. Dia sniper yang handal. Kita butuh sniper. Di mana Jonathan? Dia membombardir dari atas. Jadi, aku tak yakin kita bertahan cukup lama. Lakukan semaksimal mungkin, Agnes. Baik. Nyonya berlari mendekati Arabella dan menatapnya dengan cemas. Nyonya, pasukan kita menipis. Apa yang harus kita lakukan? Jujur, jika Bogam ada, kita akan tertolong. Apa maksudmu? Bogam sniper handal dan sayangnya dia tidak bisa ikut. Andai kita punya sniper lain selain Bogam dan Jonathan, di mana Jonathan? Jonathan membombardir dari atas. Daran menjeda kalimatnya dan menatap Arabella. Nyonya, Anda sebaiknya jangan keluar. Aku akan keluar membantu Agnes. Daran, kuharap kamu menuruti saranku, Nyonya.
Daran berlari keluar dari gedung dan mulai membantu Agnes yang sibuk menjebakku dengan pasukan. Felix meninggalkan Arabella dengan kebingungan yang menguasai pikirannya. Sniper handal, Arabella bergumam dan ia menundukkan kepalanya menatap Kenzie Orlanzo. Dengar Kenzie, Mami akan pergi. Kenzie janji jangan keluar sebelum Mami menjemput, oke? Tapi Mami, kenapa Kenzie tak ikut? Ini berbahaya, Hani. Kenzie tidak bisa meninggalkan Mami sendirian. Kenzie, Mami tahu Kenzie sangat menyayangi Mami kan? Tapi kali ini dengarkan Mami. Baiklah. Arabella mengecup lama kening putranya dengan tangan yang sudah mengepal. Ia yakin dengan keputusannya kali ini, dan ia akan berjuang untuknya dan tentunya untuk Denver, suaminya. Arabella menegakkan tubuhnya dan berjalan menjauhi Kenzie dengan langkah yang tegap. Wanita itu sedikit menolehkan kepalanya ke belakang, di mana Kenzie tampak sedikit ketakutan. Mami akan berusaha melindungimu, gumam Arabella dan menganggukkan kepalanya melanjutkan kembali jalannya mendekati Daran yang masih sibuk berkutat membombardir anak buah Felix. Daran, Nyonya, kenapa kamu keluar? Kamu membawa senapan? Iya, tapi untuk apa? Bawakan aku satu. Perintah Arabella tak terbantahkan seraya menatap tepat ke arah ke depan di mana Lion Cave membantu FBI yang berjibaku melawan pasukan Felix. Tapi bos akan marah. Kamu mau kita semua mati konyol di sini? Tanya Arabella seraya berdecak. Tapi Nyonya, kita tidak punya waktu, Daran. Ambilkan aku senapan atau kita semua akan mati. Kamu tak lihat pasukan Felix terus-menerus datang. Daran menatap manik mata Arabella mencari keraguan. Namun yang ia dapatkan adalah keyakinan penuh dari istri bosnya itu. Daran memikirkan keadaan Lion Cave yang semakin mengkhawatirkan. Apalagi pasukan Lion Cave yang lain masih dibilang jauh dari area pulau ini. Akhirnya Daran menganggukkan pasti dan menatap Arabella. Baiklah Nyonya, seperti perintahmu. Daran berucap formal yang dibalas anggukan yakin dari Arabella. Daran berlari ke arah helikopternya dengan sedikit bersembunyi, takut ada peluru yang melesat menembus tubuhnya. Daran membawa senapan yang kemampuan akurasinya tidak diragukan lagi. Senapan ini dapat melesatkan 900 peluru per menit dan memang senapan ini cukup mematikan jika dalam situasi seperti ini. Daran berlari dan memberikan senapan itu kepada Arabella. Wanita itu tersenyum miring, melirik ke arah Daran. Kita berpencar, aku dari sini, kamu kanan, dan Agnes sebelah kiri. Tempatkan beberapa sniper lain di arah yang berhadapan denganku. Kamu yakin dengan ini, Nyonya? Apa perintahku seperti mainan, Daran? Tidak. Dan apa strategiku kamu rasa tidak benar? Bukan, hanya saja jika kita terus bergerumpul di sini, kita akan kesusahan dan bisa saja kita malah memperlambat kemenangan. Kita harus berpencar. Kurasa apa yang dikatakan oleh Nyonya benar, Daran. Kali ini Agnes menimpal dengan keyakinan yang penuh pula. Lihatlah ke sana. Agnes menunjuk ke arah satu helikopter yang baru saja mendarat di tepi pantai dan Daran tahu itu adalah helikopter milik Felix. Jika kita bergelumbul, kita akan memperlambat kemenangan. Kita ikuti strategi dari Nyonya, ucap Agnes tak terbantahkan. Baiklah, kita akan melakukannya. Daran mengangguk patuh dan ia dengan sigap menempati posisi yang persis seperti yang diarahkan oleh Arabella. Arabella menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ia masih sedikit takut jika berhadapan dengan benda yang tak ia pegang dari 5 tahun yang lalu. Kamu siap, Bel? Kamu bisa, Bel. Ini demi keselamatan Kenzie dan orang-orang tak berdosa itu, gumam Arabella dan bersiap menarik pelatuknya dengan sasaran anak buah Felix. Arabella kembali memfokuskan matanya dengan sasaran. Ia menarik pelatuknya dan hitungan detik peluru-peluru itu melesat dengan api dari senapan Arabella. Wanita itu membombardir anak buah Felix tanpa ampun. Ia menatap ke atasnya dan yang dimana terdapat satu helikopter milik Felix yang bersiap mendarat, tapi dengan cepat Arabella menghujaninya dengan peluru hingga helikopter itu meledak di udara dan tenggelam di laut. Kurasa aku masih bisa menggunakannya. Arabella yang tadinya merunduk kini menegakkan tubuhnya dan mulai membombardir anak buah Felix dengan posisi berdiri. Arabella terus saja menembaki anak buah Felix hingga ia merasa peluru di dalam senapan mulai habis. Wanita itu berdecak dan langsung memeriksa. Benar, peluru di dalam senapannya habis. Arabella langsung mengedarkan pandangannya ke arah Daran, melambaikan tangan pelan dengan kode langsung dipahami oleh Daran. Arabella menunjuk tempat senapannya yang kosong tanpa peluru. Daran mengangguk mengerti. Ia pun berlari ke arah helikopter dan kembali mengambil dua buah senapan. Daran berlari ke arah Arabella, menyerahkan senapannya dengan cepat dan menatap Arabella.
Aku tak tahu kemampuan sehebat itu, Nyonya. Kamu lupa, aku adalah istri dari bosmu. Ya, tentu saja aku tidak akan lupa, dan ini adalah senapan favorit bos. Ini adalah senapan yang paling mahal. Aku tak butuh mahal atau tidak, yang aku butuhkan adalah senapan yang bisa membunuh musuh. Hanya itu, Daran, balas Arabella dengan pedas. Baiklah, ini. Daran sedikit mengerucutkan bibirnya dengan kesal dengan jawaban Arabella. Ternyata apa yang ia dengar dari Bogam itu benar. Nyonyanya memiliki mood yang buruk. Kadang berkata lembut, namun setelah itu ucapannya bagai petir di siang bolong. Kembalilah ke posisimu. Baiklah, Arabella kembali bersiap menembakkan peluru di dalam senapan yang konon harganya paling mahal itu. Dan memang benar, jika diperhatikan senapannya sangat indah. Dihiasi dengan ukiran yang sangat detail dan Arabella berdecak kesal. Seindah-indahnya senapan, jika digunakan untuk membunuh tetap saja berbahaya, rutuk Arabella. Dor, dor, dor. Daran menekan sesuatu di telinganya dan langsung terhubung dengan Agnes. Bagaimanapun kita tetap harus mengawasi Nyonya. Jika terjadi sesuatu padanya, aku yakin kepala kita akan dipenggal oleh bos tanpa kata. Aku tahu, jadi fokus saja Daran. Baiklah, kurasa kecerobohanmu tak berulah lagi sekarang. Apa kamu merasa tersisih melihat kehebatan Nyonya kita? Aku hanya sedikit kaget, ternyata ia bisa menggunakan senjata. Ucap Daran setelah memborbardir musuh di depannya dengan senapan M200. Terlalu banyak masalah sampai kita tidak sadar sehebat itu Nyonya kita. Jangan iri pada kemampuannya, Daran. Kurasa dia masih di bawah Jonathan. Agnes menembaki musuhnya dengan revolver di genggamannya yang berjenis 500 Magnum. Ya, jika masalah Jonathan tidak diragukan lagi, urusan sniper dia yang paling handal di antara kita. Sudahlah, fokus Daran. Sambungan terputus dan mereka pun kembali menghujani musuh dengan peluru dari senjata mereka masing-masing. Tak disadari di ambang pintu gedung, seorang anak dengan mata bulat menyaksikan hal yang asing bagi dirinya selama mengenal maminya. Ya, dia adalah Kenzie Orlanzo. Anak itu terperanjat saat mendengar ledakan keras di luar gedung. Ia menggigit bibir bawahnya dan akhirnya memutuskan untuk mengintip dari balik pintu gedung itu. Terlihat di luar sana, maminya yang lembut kini terlihat sangat menakutkan. Maminya terlihat sangat hebat dan ia bangga melihat mami tercintanya melindunginya. Kenzie tersenyum senang, ia terus memperhatikan Arabella. Arabella kembali merundukkan tubuhnya dan tetap menghujani anak buah Felix dengan senapannya. Namun tanpa disadari, seseorang dari balik rerumputan tengah menjadikannya sasaran empuk. Dan Arabella sama sekali tak menyadari hal itu. Lain hal dengan mata kecil Kenzie yang terus memperhatikan seseorang di balik rumput. Ia tidak bodoh dan ia paham orang itu tengah menjadikan maminya sebagai sasaran. Dan benar, 1 detik setelah itu peletuknya ditarik. Kenzie Orlanzo langsung berlari sekencang yang ia bisa, berdiri menjadi tameng untuk maminya. Mami! Bersamaan dengan teriakan Kenzie, sebuah peluru sudah lepas dari sarangnya. Duar! Arabella melirikkan matanya ke samping. Lengan wanita itu melemah saat melihat punggung Kenzie Orlanzo yang telah merambas darah segar. Dan tak lama tubuh kecil putranya ambruk. Arabella dengan cepat melepas senapannya dan menumpukan kepala putranya pada pahanya. Daran, Agnes! Arabella berteriak histeris dan matanya pun sudah tak lagi bisa menahan air matanya. Kenzie, mami mohon jangan tutup matamu. Mami hebat, Kenzie bangga, ucapnya tersengal-sengal. Kenzie, kamu menang kan? Maka jangan tutup matamu. Uncle Daran akan membawamu ke rumah sakit. Kenzie sayang sama mami. Lirihnya dengan pelan, bahkan suaranya terdengar sangat kecil. Tuan muda, Agnes dan Daran yang baru saja tiba pun langsung membelalakkan matanya melihat kondisi Kenzie yang sudah berlumuran darah. Ya Tuhan, Arabella menempatkan kepala Kenzie di ceruk lehernya. Wanita itu terus memeluk putranya tentunya dengan tangisan yang semakin deras. Kita harus segera membawanya. Saran Agnes dengan cepat dan mengelus pelan bahu Arabella menguatkan Arabella. Ya, ayo cepat. Daran dengan sigap membawa tubuh Kenzie yang sudah lunglai ke arah helikopternya. Arabella masih terus saja memeluk putranya. Ia sangat takut. Bahkan sedari tadi tangannya terus bergetar, air matanya tak henti-hentinya keluar dari kedua matanya. Ia takut, sangat takut. Terjadi sesuatu pada putranya dan apa yang akan dikatakan pada Denver nantinya.